Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tagun atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf, karyawan, dan ibu-ibu kantin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah yang tidak terhingga karena pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga bisa memenuhi undangan kami untuk rapat sosial oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sesuai dengan deklarasi Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pertanggal 14 Februari 2026 terkait dengan gerakan sekolah bebas sampah plastik, sehingga ini menjadi landasan kami selaku tim untuk membuat program gerakan sekolah bebas sampah plastik ini. Kita namai program ini dengan nama Sensatik. Apa itu Sensatik? Sensatik ini kepanjangan dari sekolah tanpa sampah plastik. Ada 3 hal utama yang pilar utama yang ada di program Sensatik ini. Yang pertama adalah mengurangi plastik sekali pakai dengan program galonisasi. Ini kerjasama dengan Semadata Water dengan nama merek Healthy, sehingga nanti di kelas-kelas itu akan dikasih galon. Sejumlah ruangan kelas yang ada, itu sampah yang ada di sekolah kita itu bisa tereduksi atau terkurangi. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya lingkungan. Jadi nanti di kelas-kelas selain ada tumbler, itu juga ada, kita sediakan tempat sampah. Ada tempat sampah untuk organik dan tempat sampah untuk anorganik. Yang anorganik itu berisi tempat sampah untuk plastik, botol plastik, kemudian kertas atau kardus. Yang kedua, tempat sampah untuk tempat sampah organik. Tempat sampah organik ini nanti berisi sisa-sisa makanan. Tidak hanya dipilah saja, tapi kita kelola sampah-sampah sehingga semua mendapatkan keuntungan. Nanti misalnya harga sampahnya 1.500, sampah dari kelas itu kita beli 1.000 di bank sampah sekolah. Uangnya masuk ke kas. Untuk yang jual ke bank sampah BSI Semboro itu harganya 1.500, sehingga yang mengelola mendapatkan keuntungan Rp500, dengan harapan ini menjadi trigger atau pemicu anak-anak untuk bisa, agar program ini bisa terus berjalan karena ada benefit, profit atau cuan yang didapatkan oleh semua siswa. Tuh. Untuk sampah organik bagaimana? Sampah organik ini juga akan kita kelola. Kita akan membuat budidaya maggot, sehingga sisa-sisa sampah itu nanti semua akan dibuang air minum dalam kemasan. Tuh. Tujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir sampah plastik.
Kemudian sampah yang sudah ada kita kelola seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk yang selanjutnya, untuk ibu kantin nih, khusus ini untuk ibu kantin. Jadi ini sekaligus untuk saat proses transaksi jual beli di kantin itu juga sudah mulai mengurangi penggunaan media plastik dan styrofoam. Ya, sesuai dengan surat edaran dari Capdim pertanggal 18 Februari itu sekolah harus mulai mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Silakan dipikirkan nanti solusinya bagaimana agar bisa menggunakan piring yang bisa dicuci, refill berarti bisa dipakai berkali-kali, atau bisa menggunakan plastik, maksudnya bukan plastik, kertas kuning. Kertas kuning itu kan masih kertas. Kalau kertas itu masih bisa terurai. Karena kalau plastik itu Bapak Ibu, sebagai informasi saja, itu bisa diurai oleh tanah itu membutuhkan waktu 240 tahun. Nah, itu sama plastik. Sehingga harapannya mulai besok ya ibu-ibu kantin itu sudah mulai melaksanakan program ini. Jadi tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi jualan yang menggunakan media plastik itu dan styrofoam. Kemudian untuk yang selanjutnya, secara umum gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk termasuk di ruang guru ini dan di kantin itu nanti juga akan kita sediakan tempat untuk membuang sampah itu, untuk botol plastik, dan sampah-sampah organik, sisa-sisa makanan itu nanti setelah dengan buang ke tempat yang sudah kita sediakan itu nanti bisa langsung dibuang ke tempat budidaya maggot itu kalau sudah penuh. Oke. Sehingga harapannya ke depan sampah yang ada di SMA Negeri 2 Tanggul itu sudah mulai tereduksi, terkurangi. Ada banyak keuntungan nanti kalau kita kelola sampah ini. Yang pertama, sekolah kita menjadi bagusan tumbler tidak apa-apa mulai besok. Yang penting sampah plastik mulai tukar tumbler boleh nggak? Tukar tumbler nggak boleh. Harus tumblernya sendiri-sendiri biar higienis, biar lebih sehat. Yang ketiga, kita bisa budidaya maggot itu untuk pakan lele yang ada di Bapak Ibu gurunya. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu guru mulai besok yang punya tumbler di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai cup sama kertas minyak boleh apa enggak? Cup sama kertas minyak. Cup itu bahannya apa Bu? Bahan plastik. Bahan plastik ya enggak? Daur ulang tuh Pak. Udah plastik kan kalau bisa jangan plastik Bu. Bisa diganti dengan apa? Kertas. Untuk tempat apa ini Bu? Minuman. Oh, minuman es ya. Sebenarnya tumbler itu ada tumbler air minum itu kan sekarang banyak macamnya ya. Tumbler untuk air minum sekarang kan banyak macamnya. Saya juga baru tahu ini. Kalau biasanya hanya tumbler untuk isi air minum mineral atau air putih saja, biasanya yang kita kenalkan itu. Nah, ternyata juga ada tumbler untuk es dan kopi atau untuk air panas. Nah, ini kalau kita buka memang bahannya beda. Bahannya itu kan dibuat dari gelas atau dari kaca stainless ya. Sehingga tumbler ini kalau saya isi kopi itu tahan selama 8 jam panasnya. Kalau diisi es ya sama 8 jam. Ini kan enak kalau misalnya punya ini. Jadi anak-anak ya nanti kita sarankan punya yang seperti ini dulu ya. Jadi tidak langsung pakai cup seperti itu. Kalau pakai cup nanti kan tetap banyak sampah plastik karena cup itu kan bahannya dari plastik.
Nah itu menurut saya seperti itu. Sehingga kalau seperti ini kan enak, tinggal ngisi. Apalagi anak-anak kan kalau butuh hangat tahannya lebih lama. Kalau butuh dinginnya juga tahannya lebih lama kalau punya seperti ini. Nah, sekarang sudah banyak tumbler seperti ini, harganya juga variatif, gitu. Nanti anak-anak ya kita sarankan seperti itu ya Bu ya. Sementara ya jangan kalau bisa ya kita instruksikan untuk membawa tumbler seperti ini, anak-anak. Jadi tumbler itu kalau bisa ya anak-anak memang punya 2 kalau bisa. Nanti kita sarankan, kita himbau agar punya 2 tumbler. Yang tumbler pertama untuk air mineral, air minum, air putih. Yang kedua itu untuk es dan minuman lain, kopi misalnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada Kak pembeli yang bawa tumbler, tapi nggak banyak, 1-2 bisa dihitung ya. Terus ada yang beli lagi, saya kok nggak pakai tumbler Dok, ada yang beli gitu ya, tapi nggak bawa tumbler, saya tanya gitu. Pakai tumbler males ribet, katanya gitu Pak. Terus gimana Pak solusinya terus kalau gitu? Kalau kami sebagai pedagang ya lebih baik buat tumbler sendiri. Soalnya harga-harga sekarang naik ya Pak. Itu mau dinaikkan harga minumannya juga kasihan anak-anak. Terus solusinya gimana Pak untuk anak-anaknya Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sehingga mungkin kan anak-anak banyak yang belum tahu. Ini kan saya rasa hanya butuh kebiasaan saja sama sosialisasi program. Artinya kalau program ini sudah disosialisasikan dengan masif, anak-anak sudah banyak yang tahu, pasti lebih nyaman pakai tumbler. Ya, sebagai pedagang jenengan lebih untung, sebagai siswa harusnya kalau saya juga kalau pakai tumbler ya merasa lebih enak, lebih nyaman, karena kan lebih higienis, karena punyanya sendiri, gitu. Jadi ini karena belum sosialisasi Bu, Tante. Penekanan di anak-anaknya dulu. Iya, makanya mulai hari ini nanti setelah sosialisasi ke Bapak Ibu guru, kemudian pengelola kantin, kita akan sosialisasi ke anak-anak. Gitu. Harapannya minggu-minggu ini ya sudah gerakan sensatif ini sudah bisa dijalankan dengan masif, dengan baik. Mungkin ini salah satu solusi aja Mas. Kalau menurut Mbak Rina misalnya di Mbak Rina itu pakai tumbler itu 5.000, pakai plastik 6.000, pasti anak-anak akan berpikir. Jadi itu artinya di situ dia secara ekonomis dia merasa rugi. Gitu. Jadi gitu, dia misalkan beli 10 kali kan sudah 10.000. Apa itu perbandingannya dengan yang tidak menggunakan tumbler tadi? Mungkin itu satu solusi saja. Oke, terima kasih. Dari sisi ekonomi kan pedagang malah enak kan ya kalau anak-anak bawa tumbler sendiri. Dari sisi pembeli juga diuntungkan karena kan lebih murah daripada tidak pakai tumbler. Kalau pakai cup, pakai plastik itu anak-anak pasti mikir gitu. Nah, nanti seperti itu saja siasatnya. Oke. Jadi sudah nggak ada masalah ya masalah cup ini. Oke. Gimana? Yuk. Tambahan dari saya, ibu-ibu dari kantin, kita kembali seperti zaman dulu. Jadi kalau beli es itu pakai gelas, jadi bisa dicuci ulang. Intinya dari pembatasan penggunaan plastik itu anak-anak tidak menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai. Jadi ya piring aja, nggak usah dikasih kertas minyak, karena kertas minyaknya itu sampah. Jadi kalau beli nasi ya dengan piring dan sendok. Kalau mungkin kantin menyediakan tidak apa-apa, tapi kalau anak-anak membawa tumbler, kata Bu Eri tadi kalau pakai tumbler harganya lebih miring, mungkin begitu, ada selisih harga. Kalau pakai barangnya kantin mungkin ada tambahan biaya gitu supaya anak-anak terbiasa pakai tumbler sendiri atau tempat makan dengan mangkok, dengan piring seperti itu. Itu sudah sangat
mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena zaman dulu saya masih SMA itu seperti itu. Jadi piring dan gelas anak-anak tidak terbiasa dengan styrofoam dan plastik. Nah, jadi karena sekarang bahkan styrofoam itu mohon maaf ya tidak bisa didaur ulang itu. Jadi sampah, benar-benar sampah itu. Di SMA 1 bahkan kalau ada styrofoam masuk ke sekolah dari satpam itu sudah diusir, tidak boleh masuk styrofoam seperti itu. Jadi mumpung ini masih belum, mulai sekarang kantin jangan beli styrofoam dan plastik. Ya, solusinya seperti itu dengan alat-alat yang bisa dipakai berulang kali. Terima kasih. Sekarang ada melengkapi lagi Bu Titin, solusinya disediakan gelas kaca itu. Kayak zaman dulu itu ya, kalau kita beli es itu kan pakai gelas. Nah, sehingga masing-masing ini nanti harganya beda-beda dengan kalau pakai tumbler paling murah, kalau pakai gelas ini yang sedang, yang harganya paling tinggi nanti yang pakai plastik. Sehingga anak-anak biar banyak pilihan, mereka mau seperti apa. Atau yang pakai plastik, iya tidak usah dilayani. Tapi untuk masa transisi ini kayaknya Bu, atau langsung tidak boleh ya. Langsung tidak boleh ya. Berarti langsung tidak boleh. Pilihannya ya hanya ada dua itu tadi, pakai tumbler atau pakai gelas yang disediakan oleh kantin dengan harga yang berbeda. Tapi kadang-kadang kalau pakai piring sama gelas itu anak-anak malas membalikan, Bapak. Numpuk di kelasnya. Saya kira solusi yang disampaikan solusi yang disampaikan tadi itu sudah tepat dengan perbedaan harga. Ya jangan 1.000 2.000, mungkin perbedaan harga yang lebih besar itu nanti akan memberikan punishment sendiri, bukan yang beli itu harus betul yang disampaikan Pak Haidar, tapi mungkin lebih luas dengan perbedaan harga yang bisa dirasakan anak-anak itu saja mungkin sudah akan memberikan pembelajaran dengan kebiasaan yang lebih baik. Mungkin itu sementara mungkin bisa seperti itu. Jadi dengan perbedaan harga mungkin jangan 1.500, mungkin 3.000, misalnya anak-anak kan mikir nanti itu pasti sambil kita evaluasi berjalan. Jadi memang harus kita awali dulu, kita coba dulu, nggak usah hal-hal yang mungkin nanti gini-gini, insya Allah kita bisa membantu dan mengingatkan anak-anak, mungkin ayo itu punyanya siapa, kita yang di jam berikutnya dikembalikan dan sebagainya. Kita sebagai kalau masuk kelas seperti itu, dan mungkin yang lebih mengenangkan anak-anak itu dengan beda harga itu sudah memberikan punishment sendiri. Mungkin itu masukan dari saya, tapi saya mengikuti monggo kebijakan dari tim dari sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Dengan resiko anak-anak gini mikirnya. nanti, Pak. Dengan resiko gini. Cek orang itu. Nah, yaitu kan butuh adaptasi. Kalau di awal mungkin ya pasti akan terjadi yang seperti itu. Karena ini adalah kebijakan sekolah yang harus diikuti oleh semua warga sekolah, ya kan mau nggak mau kan harus mengikuti Bu. Gitu. Jenengan jawabnya ya ini sudah aturannya seperti ini dari sekolah kan gitu. Kan gampang karena ini sudah aturan, kebijakan dan sudah kita sepakati bersama. Gitu. Sehingga kan gampang jawabnya. Kalau mahal, ya kalau mau murah ya silakan bawa tumbler kan gampang solusinya. Atau pinjam temennya, itu gampang lah. Kalau ada yang punya tumbler itu malah dia tidak bawa tumbler misalnya, ingin beli, tidak mau harganya mahal, ya silakan pinjam temannya. Kalau Mau sedikit cerita, Bapak Ibu, dulu waktu saya pertemuan dulu jurnalistik kalau nggak salah 3 hari di SMK 5 Jember, Jubung ya. Nah di sana itu setiap tamu yang datang itu dapat tumbler. Iya, dapat tumbler yang tumbler itu loh tiruannya Tupperware, yang mirip Tupperware tapi tipis itu. Nah, terus
ada tulisannya di tutup botolnya itu ada stiker kaliber gitu. Jadi kalau menurut saya itu harganya kan nggak mahal itu ya. Nah, jadi semua murid itu ya punya itu. Setiap kelas satu anak setiap kelas itu punya itu. Dan setiap ada tamu nggak dikasih air mineral gitu, dapat tumbler itu dibawa pulang, disuruh bawa pulang. Bu ini dikembalikan, udah apa-apa bu dibawa pulang gitu. Nah, jadi saya selama 3 hari di sana itu ya dapat satu itu harus dibawa. Kalau nggak dibawa besok ibu nggak bisa minum, nggak ada apa-apa. Jadi terserah wes mau isi ulang berapa kali, pokoknya di pojok-pojok sekolahnya itu ada galon. Jadi lewat minum gitu, keren ya gitu. Nah jalan-jalan lah saya ke kantinnya. Nah di kantinnya juga semuanya pakai piring. Kok iso ya sekali lagi tertib? Gitu saya. Kalau data bisa nggak ya kayak gitu gitu. Nah dari situ saya langsung, loh iki loh SMK 5 iso dengan murid ribuan berapa kalinya swadata ya. Nah dengan seperti itu kok bisa, dan tamu-tamunya datang tuh dapat tumbler semua. Nah berarti kan kita harus mengubah mindset anak-anak gitu. Anak-anaknya harus semuanya ini. Atau kalau nggak kantin itu harus menyediakan penjualan tumbler yang murah itu. Jadi lo mana tumblermu? Oke beli. Nah mungkin berapa murah kan kalau nggak salah itu harganya. Nah mungkin seperti itu gitu. Nah terus wali kelas ngeceki semua besok kalau diputuskan mau bawa sendiri atau disediakan. Kan kalau disediakan takutnya berduit berarti gitu kan. Nah kalau nggak mau seperti itu ya udah, berarti wali kelas harus ini ngeceki dari akhir pertama, tunjukkan gitu kayak kotak makannya sama ininya beres, jadi semuanya punya semua gitu. Dan ini tempat cuci makan, tempat cuci diperbaiki karena anak-anak itu ya apa aku nggak bisa cuci, nggak bisa. Nah itu pasti kan anak-anak nanti nyucinya itu juga protes terus. Nah gitu ya, itu saja kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan oleh guru Reni, sehingga semua tamu atau rapat-rapat itu tidak ada AMDK, air mineral dalam kemasan. Itu biasanya kita habis rapat itu kan dikasih gitu ya, itu tidak ada. Jadi kalau sudah punya wadah tumbler ya refill, berarti ngisi ulang sendiri. Nah seperti itu caranya ya, memang butuh kebijakan dan komitmen. Ini momentum menurut saya Bu Reni dan Bapak Ibu guru semua, di saat pemerintah menggulirkan program pengurangan plastik ini, kita sambut juga dengan program sensatik ini. Ternyata kan banyak inspirasi dan banyak cara tadi setelah kita berdiskusi panjang. Nah, jadi tidak perlu khawatir karena program ini didukung oleh sekolah. Insya Allah semua warga sekolah, terutama siswa, itu kan pasti akan mengikuti regulasi atau kebijakan peraturan yang ada di sekolah gitu. Yang penting kita kan konsisten untuk terus menjalankan, mengingatkan anak-anak yang masih bandel, yang masih belum bisa mengikuti aturan itu. Saya yakin kalau ini semuanya berubah, mindset kita berubah mengikuti aturan, akhirnya hanya ada minoritas orang-orang atau anak-anak yang nggak mengikuti aturan itu, dan kan akan menjadi berbeda. Nah, karena dia berbeda, harapan kita lambat laun pasti akan mengikuti dengan baik, dengan sukses, tanpa partisipasi kita semua, tanpa kontribusi kita semua. Karena dampak yang akan kita rasakan ya kita sebagai warga Semadata sendiri yang akan merasakannya, dampak baiknya. Terima kasih untuk semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.